Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk siswa kelas 10, ini kita memulai pembelajaran daring secara online. Saya menggunakan media streaming YouTube karena menurut saya itu siswa terbiasa dengan aplikasi YouTube, membuka YouTube, sehingga mungkin memudahkan siswa untuk mengaksesnya. Kemudian juga ketika live streaming ini berakhir, filenya itu tersimpan di YouTube. Jadi misalkan Anda saat ini absen, itu nanti mungkin bisa mencari link YouTube-nya, kemudian bisa memutar atau menontonnya kembali. Oke. Kemudian untuk absensi, di sini saya masukkan ke dalam chat ya. Jadi menyebutkan nama, kelas, nanti di situ ada jam masuknya juga. Karena untuk absensi kehadiran mungkin dibutuhkan ya untuk proses pembelajaran daring. Berbeda dengan pembelajaran real di kelas. Oke ya. Untuk interaksinya mungkin untuk sementara mungkin kita hanya komunikasi satu arah, meskipun untuk dua arah itu bisa. Anda bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat itu, tapi untuk awal ini saya belum buka yang komunikasi dua arah. Mungkin nanti lain kali. Kemudian untuk kenyamanan, terutama yang siswa, itu kalau yang punya laptop itu mungkin lebih nyaman. Tapi mungkin kalau tidak punya laptop, punyanya HP, ya mungkin agak kurang nyaman karena tampilan layarnya kurang besar. Tetapi apapun itu harus kita jadikan sebagai sebagai semangat dalam pembelajaran, terutama ketika kita melakukan pembelajaran daring, karena mungkin secara umum itu siswa tidak terbiasa atau belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Kalau membuka media daring mungkin sudah terbiasa, tapi berinteraksi untuk pembelajaran daring itu mungkin kita belum terbiasa. Kemudian mapel saya itu adalah simulasi dan komunikasi digital. Ini per minggunya sebanyak 3 jam pelajaran, tapi mungkin di masa-masa pandemi seperti ini mungkin nanti jadwalnya bisa menyesuaikan. Yang penting kita bisa belajar bersama. Kemudian apa saja materinya di simulasi dan komunikasi digital, atau mungkin kalau kita singkat secara gampang SKD gitu ya, simulasi dan komunikasi digital. Nah, kalau dalam pembelajaran online ini semua siswa masuk ya, jadi ini semua siswa kelas 10 masuk, itu mungkin ada
200 lebih siswa ya, 200 lebih siswa yang masuk. Nah, awalnya saya berpikir media apa yang sekiranya siswa itu mudah mengakses. Kemudian saya berpikir lagi, siswa itu terbiasa mengakses YouTube. Masalah jaringan, saya kira kalau masalah jaringan internet itu bukan permasalahan besar ya, karena kita hidup di Pulau Jawa, meskipun di daerah terpencil pun saya kira ya masih ada sinyal, berbeda dengan mungkin kalau anak-anak yang hidup di luar Jawa, di pedalaman, itu pasti akan mengalami kesulitan untuk mengakses kelas daring ini. Kemudian babnya apa saja di simulasi dan komunikasi digital, ini ada 7 bab kurang lebihnya, dan mohon maaf saya tidak menampilkan wajah saya karena apa ya? Karena hanya interaksi satu arah. Anda bisa lihat saya, tapi saya tidak bisa lihat Anda. Harapan kedepannya kita bisa berinteraksi dua arah atau face to face ya. Nanti medianya apa, meskipun tidak setiap pertemuan ya, tidak setiap pertemuan. Mungkin prosentase seperti ini saya batasi mungkin 20% atau 30%. Jadi secara live, mungkin nanti untuk yang selanjutnya kita daring tapi lewat aplikasi yang lain. Mungkin juga ada beberapa siswa yang pernah mencoba untuk menggunakan apa ya, media video conference, itu nanti bisa kita coba ya, bisa kita coba dengan catatan jangan jadikan apa ya, alasan boros pulsa, boros kuota ya, jangan dijadikan alasan, karena ini untuk apa ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya. Jadi untuk menuntut ilmu. Karena biasanya kalau untuk hal-hal yang seperti ini dicari-cari alasan. Tapi untuk yang hal-hal yang misalkan tidak perlu Anda beli tidak masalah. Jadi cara berpikir kita harus kita rubah ya, menjadi cara berpikir yang lebih modern, yang lebih kreatif ya. Karena di masa-masa mendatang tantangan hidup kalian itu jauh akan lebih sulit, kompetensi kalian jauh akan lebih sulit. Kalau Anda tidak membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya di lapangan kerja nanti Anda akan kalah. Nah, itu. Oke, saya tampilkan satu video ya, yang saya ambil dari YouTube ya, saya ambil dari YouTube mengenai materi apa saja yang nanti bisa Anda pelajari. Yang akan dipelajari di simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10. Yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Jadi
Di sini perlu saya jelaskan dulu 3.1 itu apa, 4.1 itu apa. Kalau depannya 3 itu berarti teorinya atau pengetahuannya. Kalau yang 4 ini adalah prakteknya. Atau adik-adik nanti di yang keempat, yang 4, kode 4 itu menunjukkan keterampilannya. Jadi adik-adik nanti mempraktekkan di lab komputer. Baik, yang pertama adalah tentang logika dan algoritma komputer. Secara umum, logika nanti akan kita pelajari logika matematika seperti dan, atau, itu nanti bisa benar itu kalau seperti apa dan salah itu seperti apa, itu logika namanya. Sedangkan algoritma komputer itu menjelaskan tentang bagaimana kita menyusun sebuah perintah sehingga menghasilkan output atau keluaran. Contoh misalnya algoritma membuat kopi misalnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di logika dan algoritma komputer. Sedangkan nanti kita akan mempraktekkan menggunakan apa? Nanti software yang akan saya gunakan adalah Visio. Jadi nanti di situ ada tool-tool atau ada menu-menu yang bisa langsung kita gunakan untuk membuat algoritma komputer atau flowchart. Itu yang pertama, jadi materi yang pertama. Yang kedua adalah menerapkan metode Petaminda. Apa Petaminda itu? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah mind map atau mind mapping. Nah, itu lebih familiar daripada Petaminda. Nah, Petaminda itu adalah bahasa Indonesia dari mind mapping. Nah, kita akan belajar apa di sini? Kita akan belajar bagaimana membuat rangkuman dari materi yang sangat banyak di dalam menjadi satu rangkuman yang lebih simpel dan lebih praktis untuk dipelajari. Nah, yang kita praktekkan nanti adalah praktek secara manual, jadi menggambar secara manual. Dan yang kedua, membuat Petaminda dengan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan digunakan nanti adalah eMindMap versi 7.0. Nanti akan saya berikan atau adik-adik tinggal copy, sudah saya downloadkan tinggal pakai saja. Nah, itu untuk materi dari mind mapping. Yang ketiga adalah kalau materi ini yang paling gampang kita sebut dengan bagaimana belajar Microsoft Word miliknya Microsoft. Yang adik-adik tentu sudah familiar kalau mengerjakan tugas, ngetik, laporan dan seterusnya itu menggunakan Microsoft Word atau bahasa Indonesianya namanya perangkat lunak pengolah kata. Nah, adik-adik nanti bisa belajar khususnya untuk OTKP karena adik-adik adalah administrasi perkantoran, maka adik-adik wajib bisa untuk mengetik 10 jari. Nah, itu tujuan untuk kita belajar pengolah kata. Apa yang diketik? Nanti kita akan membuat ya semacam cerita begitu, atau kalau di sini paragraf deskriptif, terus argumentatif, naratif, dan persuasif yang nanti akan adik-adik ketik di Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata. Nanti adik-adik bebas mau menggunakan Microsoft Word versi berapapun tidak ada masalah, karena menu atau toolnya semuanya sama. Dan nanti adik-adik langsung praktek mengetik dan berusaha untuk mengetik menggunakan 10 jari. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang perangkat lunak pengolah angka atau disebut dengan Microsoft Excel atau dengan mudah kita sebut dengan Excel. Nah, di sini adik-adik akan belajar tentang logika dan operasi perhitungan data. Misalnya cara membuat jumlah, menjumlah semua data, mengurangi, mengkali, atau membagi dan seterusnya. Nanti akan kita akan pelajari di sini. Seluk-beluk tentang Excel atau disebut dengan perangkat lunak pengolah angka. Nanti adik-adik akan belajar bagaimana membuat tabel, mengolah gaji, mengolah nilai dan seterusnya.
Nah, itu kita akan belajar tentang Excel di sini. Yang selanjutnya adalah, nah ini kita sebut dengan PowerPoint, yaitu membuat slide atau presentasi yang nanti akan adik-adik gunakan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang presentasi yang efektif. Nah, tentu adik-adik sudah familiar dengan Microsoft PowerPoint yang nanti akan kita gunakan untuk praktek. Setelah membuat PowerPoint, maka materi selanjutnya adalah melakukan presentasi. Nah, kebanyakan adik-adik kalau di SMP disuruh presentasi atau disuruh gurunya untuk presentasi, tentu malu. Nah, di sini nanti akan kita pelajari kira-kira bagaimana presentasi yang efektif. Bagaimana cara membuat PowerPoint yang ada di materi sebelumnya itu nanti akan dipresentasikan di materi ini. Sehingga adik-adik memahami kalau saya berada di depan menghadapi banyak audiens atau pendengar, kira-kira bagaimana cara menyampaikan ide ke audiens. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bagaimana melakukan presentasi yang efektif. Nah, materi yang selanjutnya, yang ketujuh, membuat e-book. E-book atau dinamakan dengan buku digital. Nah, buku digital itu mudahnya seperti apa? Kalau misalnya adik-adik download BSE atau buku yang bentuknya file begitu, nah itu salah satunya disebut dengan e-book. Atau adik-adik download buku yang berbentuk PDF, nah itu juga e-book. Nah, nanti kita akan membuat e-book itu bagaimana caranya. Banyak software nanti kita bisa pakai Sigil atau kita bisa pakai Microsoft Word juga bisa. Nah, itu untuk membuat buku digital atau e-book. Yang ke-8, materi yang ke-8 adalah oke ya, kurang lebih untuk semester 1 itu kita ada 7 bab atau 7 materi. Kemudian saya lihat ini di chat, ini mohon untuk bisa menjaga etika. Jadi kalau hal-hal yang tidak perlu, yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, itu mohon untuk tidak dituliskan dalam ruang chat room ya. Ruang chat ini kita pakai untuk interaksi yang kaitannya dengan materi atau pembelajaran kita. Tadi ada yang apa ya? Ada yang berkomentar tentang masalah kuota ya. Ya itu sudah ya resiko ya kalau kita menggunakan media streaming ya seperti itu. Tapi ini tidak setiap saat, tidak setiap hari ya, hanya periodik ya. Jadi mohon kesadarannya, mohon keikhlasan. Pelajari bersama-sama. Harapan kita situasinya bisa kembali normal sehingga kita bisa belajar di dalam kelas, belajar secara langsung, tatap muka, tanpa menggunakan media kelas daring. Itu jauh akan lebih enak, jauh akan lebih efektif. Nah, untuk selanjutnya nanti mungkin saya akan bikin link untuk apa ya, jajak pendapat ya. Jadi dari
yang saya lakukan ini dari simulasi streaming ini, respon Anda seperti apa, kemudian ada permasalahan atau tidak. Kalau permasalahan itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi bisa diminimalisir ya. Oke ya. Ini saya hanya streaming YouTube ya, streaming YouTube. Belum lagi kalau saya mencoba pakai aplikasi apa ya? Komunikasi dua arah. Jadi saya aktifkan kamera, kemudian Anda menginstal aplikasi sehingga kita bisa berinteraksi secara langsung dengan tatap muka. Mungkin itu bisa memakan kuota 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Karena ini kan Anda hanya streaming lewat YouTube. Ya selayaknya Anda buka YouTube seperti biasanya, seperti biasanya. Oke ya, mungkin ini yang awal dulu. Nanti untuk selanjutnya kita bisa berkomunikasi lewat media yang lain, entah itu WA ataupun di Google Classroom yang sudah saya buat, yang bisa Anda akses. Ya, kalau di Google Classroom mungkin pemakaian kuota tidak terlalu banyak. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bergabung atau hadir di channel saya ini ya. Untuk selanjutnya nanti saya informasikan di grup kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.